Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rahmawati, profesi bidan, penempatan di Puskesmas Rampi. Untuk tugas bela negara, pengangkutan orang luka oleh satu orang. Posisi yang pertama yaitu menjulang, di mana menjulang ini posisi korban berada di pundak penolong, seperti ini. Ini yang putih adalah korban dan yang hitam adalah penolong. Untuk membangun posisi seperti ini, yang pertama, posisi penolong berjongkok terlebih dahulu, kemudian menyelipkan kedua tangan ke bawah badan korban atau ke bawah ketiak korban dan membantu berdiri korban. Setelah korban berdiri, kita pindah posisi ke depan korban, kemudian berlutut, pegang kaki dan tangan korban sehingga korban tidur di pundak penolong. Posisi kemaluan korban harus berada di pundak penolong. Tidurkan perlahan. Setelah tidurkan perlahan, tumpuan untuk berdiri adalah kedua tangan penolong ke tanah dan berdiri perlahan, kemudian membetulkan posisi korban serta memegang kaki dan tangan korban dan lanjut untuk berjalan. Keuntungan dari pol menjulang ini adalah yang pertama, ini dapat digunakan untuk korban yang sadar maupun tidak sadar. Kemudian ini caranya sangat sederhana, tidak memerlukan alat atau apapun, hanya kekuatan fisik saja. Untuk kerugiannya juga ada. Yang pertama, terbatas untuk jarak tempuh, bisa sampai 300 meter. Yang kedua, rawan cedera untuk penolong karena semua beban kepada penolong, apalagi medan areanya tidak beraturan, itu sangat menjadi beban kepada penolong. Posisi menjulang ada larangannya atau kontraindikasinya, di mana jika korban mengalami cedera pada tulang belakang, pada dada, ada gangguan pernapasan, atau ada cedera perut dan perdarahan, serta cedera tulang paha, itu tidak boleh dilakukan pol menjulang karena posisi pasien melengkung seperti ini tentunya itu akan memperparah kesakitan atau memperburuk keadaan korban. Pol yang kedua yaitu memapah. Memapah itu seperti ini. Ini adalah korban dan ini adalah penolong. Posisi ini korban dan penolong saling merangkul, di mana posisi tangan korban merangkul penolong dan pergelangan tangan korban dipegang oleh penolong. Tangan penolong yang lain yaitu merangkul pinggul korban. Korban disuruh berjalan, kemudian penolong mengikuti, tidak boleh mendahului korban. Keuntungan dari pol memapah ini ada 3, yaitu sederhana, cepat, dan jarak tempuh relatif jauh. Kemudian untuk kerugiannya, ini dilakukan kepada korban sadar, tidak bisa dilakukan kepada korban yang tidak sadar tentunya. Larangan untuk pol memapah ini tidak boleh dilakukan pada korban yang diduga cedera tulang belakang dan cedera tulang paha. Yang ketiga, pol membopong. Pol membopong itu seperti ini, di mana penolong mengangkat seluruh badan korban seperti ini. Pol membopong ini dilakukan ketika korban sedang terlentang, kedua tangan penolong diselipkan ke bawah badan korban. Kemudian posisi penolong sedikit berlutut, kemudian diangkat perlahan dan ditumpukan pada paha penolong, berdiri perlahan. Setelah berdiri, memposisikan kembali korban seperti ini. Contoh dalam gambar, korban sedang tidak sadar, karena jika korban sadar, kedua tangan korban itu merangkul ke leher penolong seperti ini. Keuntungan dari
pol membopong ini bisa untuk korban tidak sadar maupun sadar, kemudian sederhana dan cepat. Kerugiannya, karena ini seluruh bebannya berada pada penolong, jarak tempuhnya terbatas sesuai kekuatan si penolong dan rawan cedera bagi penolong. Semua beban berada pada penolong, jadi rawan cedera untuk penolong. Yang keempat, menggendong. Posisi menggendong seperti ini, di mana seperti menggendong atau membawa tas ransel. Pol menggendong ini dilakukan pada pasien atau korban yang sadar dan kuat untuk memegang pundak atau memeluk penolong. Tentunya pada korban yang tidak diduga cedera tulang belakang, cedera tulang paha atau patah tulang, dan cedera dada. Keuntungan dari pol menggendong ini adalah dilakukan pada korban sadar, sederhana, jarak tempuh jauh. Tetapi kerugiannya sebetulnya bisa untuk korban yang tidak sadar, tetapi itu rawan untuk terjatuh. Kemudian rawan untuk terjadinya cedera pada penolong karena semua beban berada pada penolong. Larangan pada pol menggendong ini pada korban yang cedera tulang belakang, korban cedera tulang paha atau patah tulang, perdarahan di perut, dan gangguan pernapasan. Sekian penjelasan materi pengangkutan orang luka oleh satu orang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.